Pada malam Natal, Fritz dan Mary sangat ingin membongkar kado mereka. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Itu adalah paman mereka dengan banyak hadiah di tangannya. Anak-anak sangat senang melihatnya. Kemudian mereka mulai membongkar kado. Mary mendapatkan boneka mewah, piring mainan, dan gaun sutra yang indah. Fritz juga mendapatkan apa yang diinginkannya, kuda yang luar biasa dan raja tikus. Mary memperhatikan bahwa ada seorang tentara di bawah pohon. Itu adalah Nutcracker yang dirancang untuk mengunyah kacang keras dengan rapi. Gadis itu sangat menyukainya. Tetapi Fritz mengatakan itu adalah hadiahnya dan mencoba mengambilnya dari saudara perempuannya. Anak-anak meregangkan Nutcracker sejauh-jauhnya hingga lengannya robek. Mainan yang rusak itu tidak lagi dibutuhkan oleh bocah itu. Mary sangat kesal dan menangis. Tetapi paman saya berhasil memperbaiki prajurit itu. Gadis itu senang dan memeluknya dengan lembut. Hari itu sangat sibuk, jadi dia segera lelah dan tertidur tepat di bawah pohon. Selama tidurnya, Mary mendengar suara aneh. Mereka seperti tikus. Gadis itu membuka matanya. Benda-benda di rumah itu tampak jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Dan pohon tempat dia tertidur menjadi sangat besar. Mary menyadari bahwa bukan objeknya yang bertambah, tetapi dia yang mengalami penurunan. Tiba-tiba, Raja Tikus dengan pasukannya muncul di depan mata gadis yang tercengang itu. Mary sangat ketakutan dan ingin melarikan diri. Tapi tikus raksasa menghentikannya. Dan kemudian keajaiban terjadi, Nutcracker melompat berdiri dan meraih gadis itu. Mereka langsung memanjat pohon kera buku, dan di sepanjang pohon itu sampai ke mainan Fritz. Ada banyak sekali koleksi prajurit timah. Nutcracker meminta bantuan. Para prajurit segera melompat berdiri dan mengejarnya. Nutcracker mengambil alih komando pasukan, dan para prajurit mulai melawan pasukan Raja Tikus. Pertempuran antara mainan dan tikus berlangsung sengit. Tapi, sayangnya, ada terlalu banyak tikus, dan pasukan Nutcracker mulai mengalami kekalahan. Mary melihat ini dan lari dari tempat persembunyiannya. Dia melemparkan sepatunya ke Raja Tikus dan memukulnya tepat di kepala, dan dia jatuh ke lantai tak sadarkan diri. Tikus lainnya menyadari bahwa pertempuran itu kalah, dan lari ke segala arah. Mary berlari ke Nutcracker, tetapi dia terbaring tak sadarkan diri, karena dia terluka parah oleh Raja Tikus. Gadis itu mengira dia sudah mati, dan mulai menangis dengan getir. Dan tiba-tiba, seorang peri cantik muncul di belakang Mary. Dia memutuskan untuk membantu gadis itu. Dengan lambaian tongkatnya, dia menghidupkan kembali Nutcracker. Dengan lambaian tongkat kedua, peri mengubah prajurit itu menjadi pangeran tampan. Mary dan Nutcracker saling memandang dengan mata penuh kasih, dan tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dengan lambaian tongkatnya untuk ketiga kalinya, peri membawa pasangan yang jatuh cinta ke kerajaan permen. Pohon-pohon di sana terbuat dari permen, dan bunganya dari selai. Itu adalah tempat yang luar biasa. Mary memejamkan mata sejenak karena senang. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara ibunya yang memanggil namanya. Membuka matanya, gadis itu melihat ibunya yang menatapnya dengan bingung. Mary juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis itu bercerita tentang perjalanan indahnya, tapi ibunya hanya tersenyum manis. Kemudian Mary melihat Nutcracker power di pelukannya. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah tidur di bawah pohon sepanjang malam, dan semua yang terjadi padanya hanyalah mimpi yang nyata. Beberapa tahun kemudian, keponakan dari ayah baptis mereka datang mengunjungi Mary dan Fritz. Begitu dia memasuki rumah, gadis itu hampir jatuh ke lantai karena terkejut. Anak laki-laki itu tampak seperti Nutcracker seperti dua tetes air. Dia juga menyukai Maria pada pandangan pertama. Setelah beberapa waktu, mereka menikah, dan hidup tidak lebih buruk daripada di kerajaan ajaib permen. Gadis Mary tinggal di padang rumput Kansas dengan anak anjingnya Toto, Paman Henry dan Bibi M. Di tempat-tempat ini, badai sering terjadi, dan keluarga itu sesekali bersembunyi di ruang bawah tanah dari cuaca yang mengamuk. Suatu hari, Paman Henry melihat badai yang akan datang. Dia membuka palka ruang bawah tanah dan kemudian memanggil Maria dan Bibi untuk bersembunyi. Pada saat itu, Toto yang ketakutan melompat dari pelukan Mary dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Ketika gadis itu akhirnya menangkap anak anjing itu, angin menderu-deru dan rumah kecil itu berguncang.
Rumah itu memutar porosnya beberapa kali, dan kemudian perlahan-lahan mulai naik ke udara, seperti balon. Segera rumah itu mendarat, dan dia dan Toto pergi ke jalan. Halaman rumput hijau dengan pohon buah-buahan tersebar di sekitarnya, dan bunga-bunga menakjubkan tumbuh di mana-mana. Beginilah Maria berakhir di tanah ajaib Oz. Sambil mengagumi keajaiban alam, gadis itu tidak menyadari betapa anehnya orang-orang bertopi mendekatinya. Mereka sudah dewasa, tapi tidak lebih besar dari Maria kecil. Kepala di antara mereka adalah seorang wanita tua berpakaian serba putih. Dia mendekati Mari dan berterima kasih padanya karena telah membantu gadis itu mengalahkan penyihir jahat. Mari sangat terkejut. Kemudian wanita tua itu menunjuk ke rumah, yang dari bawahnya terdapat kaki menonjol dengan sepatu perak. Pada saat itu, kakinya hancur menjadi ratusan partikel kecil dan menghilang, hanya menyisakan sepatu mereka. Mari semakin ketakutan, karena dia sangat ingin pulang. Tapi ternyata, baik wanita tua berkulit putih, maupun orang asing bertopi tidak tahu bagaimana membantu gadis itu. Mereka menasihati Mari untuk mengenakan sepatu perak penyihir, pergi ke kota Zamrud dan menemukan Oz penyihir yang kuat di sana. Hanya dia yang bisa membantu Mari pulang. Ada satu jalan batu bata kuning menuju ke kota Zamrud. Mari mulai berjalan. Yang pertama dia temui adalah ladang jagung yang dijaga oleh orang-orangan sawah. Alih-alih kepala, dia memiliki kantong berisi jerami, dan mulut serta hidungnya dicat dengan cat. Orang-orangan sawah itu ternyata masih hidup dan namanya Scarecrow. Dia memberitahu Mari bahwa dia juga ingin pergi ke penyihir Oz untuk menanyakan otaknya. Gadis itu merasa kasihan pada orang-orangan sawah itu, membantunya memanjat pagar, dan mereka berangkat. Jalan bata kuning membawa Mari dan Scarecrow ke hutan. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang mengerang. Sosok manusia berkilau di semak-semak hutan. Itu adalah Tin Woodman. Bagian-bagiannya sangat berkarat sehingga dia tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya. Kemudian, di sebuah gubuk di dekatnya, Mari menemukan kaleng minyak. Dia melumasi bagian Woodman dan dia mulai bergerak lagi. Ternyata si penebang kayu sudah lama memimpikan pergi ke penyihir Oz untuk mendapatkan hati yang nyata. Jadi bersama-sama mereka melanjutkan perjalanan ke kota Zamrud. Jejak batu bata kuning membawa teman-teman melewati hutan lebat. Tiba-tiba seekor singa melompat keluar dari semak belukar ke jalan. Begitu dia mengayunkan cakarnya ke Scarecrow, dia mendengar Toto menggonggong dan sangat ketakutan. Singa memberitahu Mari bahwa dia dilahirkan pemalu, dan karena itu tidak keberatan pergi ke penyihir Oz dan meminta keberanian sejati. Ketika teman-teman akhirnya mencapai kota Zamrud, Oz yang agung setuju untuk memenuhi keinginan mereka, tetapi menetapkan satu syarat. Dia meminta untuk membunuh penyihir jahat dari barat. Dan teman-teman harus setuju. Dalam kegelapan malam, Maria, orang-orangan sawah, singa dan penebang kayu pergi ke penyihir dari barat. Dia sedang menunggu mereka, dan karena itu mengirim monyet terbang ke teman-temannya. Mereka melempar Tin Woodman dari tebing, menuangkan semua jerami dari Scarecrow, dan menangkap Mari dan Leo. Ketika Mari dibawa ke penyihir dari barat, putus asa, dia menuangkan air ke penyihir. Yang mengejutkan gadis itu, wanita tua itu mulai mencair, dan tak lama kemudian hanya genangan lumpur yang tersisa darinya. Ketika teman-temannya kembali ke kota Zamrud dan menuntut agar penyihir itu memenuhi keinginan mereka, ternyata Oz bukanlah penyihir sama sekali, melainkan penipu sejati. Namun, ia berusaha memenuhi permintaan teman-temannya. Jadi, Oz mengisi kepala orang-orangan sawah dengan serbuk gergaji, dari mana dia mengalami gelombang kebijaksanaan. Aku memasukkan hati sutra merah ke dalam dada Tin Woodman. Dan dia memberi singa pengecut ramuan untuk diminum yang membuat Raja Binatang merasa berani. Melihat sepatu perak Mari, Oz tertawa. Lagi pula, sepatu itu ajaib, dan selama ini mereka bisa membawa pulang gadis itu. Mari mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya, 3 kali menepuk tumitnya dan berakhir di rumah bersama Toto. Tapi sepatu perak itu hilang di jalan.